Baik, selamat pagi semuanya. Pagi. Perkenalkan, kami dari kelompok 1. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai pengaruh sistem pertanian berkelanjutan organik terhadap gizi pangan pada komoditas terong. Sebelum masuk ke materi yang akan dipaparkan, selanjutnya kita memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, di sini saya Esther Mazalari sebagai moderator dan rekan saya Tiara Madani sebagai pemateri 1. Saya Felisa Salsabila sebagai pemateri 2. Saya Tuka Maja sebagai pemateri 3. Dan saya Lukas sebagai pemateri 4. Sebaiknya, selanjutnya kita akan langsung masuk ke materi yang akan dibahas. Mulai materi pertama, besar. Tanaman terong itu merupakan tanaman jenis dikotil atau yang bercabang dua, yang memiliki potensi besar dari segi harga yang terjangkau untuk seluruh lapisan masyarakat, baik itu kaum atas, menengah maupun ke bawah. Oleh karena itu diperlukan peningkatan hasil terong dengan menggunakan sistem pertanian yang organik, sehingga dapat menghasilkan pangan sehat dan berkelanjutan serta melihat seberapa besar pengaruh sistem tersebut terhadap gizi dan kualitas terong. Selanjutnya di sini ada rumusan masalah yang akan kami bahas dalam pemaparan ini, yaitu karakteristik pertanian berkualitas organik. Yang kedua, bagaimana pengaruh pupuk organik terhadap pertumbuhan dan gizi terong. Yang ketiga, apa perbedaan terong organik dan terong konvensional. Dan yang keempat, mana yang lebih baik, apakah itu organik atau kimia. Baik, terima kasih untuk pemateri pertama. Selanjutnya akan dijelaskan oleh pemateri kedua. Untuk pemateri kedua, silakan. Baik, yang selanjutnya ada tujuan. Tujuan dari tanaman terong yaitu menjelaskan pengaruh sistem organik terhadap tanaman terong, menganalisis perbandingan organik dan kimia, memberikan rekomendasi sistem pemupukan terbaik. Yang selanjutnya ada pertanian organik. Pertanian organik menggunakan kompos, pupuk hijau, dan pupuk kandang, mengutamakan mikroorganisme tanah, tidak memakai pestisida kimia, meningkatkan metabolisme sekunder tanaman atau antioksidan. Baik, terima kasih. Baik, terima kasih untuk pemateri kedua. Untuk pemateri selanjutnya, Baik, selanjutnya ada pertanyaan kualitas sehat. Bagaimana membedakan pupuk kimia, urea, NPK, dan NPL? Kemudian pertumbuhan cepat, risiko kimia, dan terakhir menurunkan kualitas tanah jangka panjang. Di sini ada pengaruh organik terhadap pertumbuhan terong. Pertama, ada struktur tanah yang lebih baik, mikroba tanah meningkat, sistem akar yang lebih kuat, tanah bertahan terhadap penyakit, dan kemudian ada pertumbuhan awal-awal tapi stabil. terima kasih untuk pemateri tiga. Untuk pemateri yang terakhir, Artinya pengaruh organik terhadap gizi. Kandungan gizi terong organik pertama antosiasin meningkat 10 sampai 25%. Vitamin C lebih tinggi sekitar 15 sampai 20%. Selanjutnya serat lebih padat. Selanjutnya bebas pestisida dan aroma mikro. Selanjutnya dampak. Yang pertama, pupuk organik perbaiki kualitas tanah, meningkatkan kandungan gizi terong karena bebas resiko, tumbuhan lambat karena butuh lahan lebih jauh. Selanjutnya pupuk kimia. Hasil yang diberikan lipat penggunaan lebih praktis, cepat ukuran tanah dan tidak. baik, terima kasih untuk pemateri terakhir. Baik, teman-teman yang ingin bertanya dipersilakan. Boleh. Saya Ya. Mungkin saudara kita terlebih dahulu. Jika tadi ada dampak pupuk kimia, tidak salah tadi, bisa mempengaruhi secara lahan secara jangka panjang. Bagaimana cara mengatasi? Apakah bisa atau tidak diperbaiki lahan yang sudah rusak? Baik, terima kasih
pertanyaannya akan kami tampung terlebih dahulu. Izinkan kami minta waktu sejenak untuk mendiskusikan jawabannya. Terima kasih. Dari teman-teman sekalian, untuk pertanyaan pertama dari Gilang akan dijawab oleh saudara Seti. Dipersilakan. Saya izin mengkonfirmasi ulang tadi maksud pertanyaannya, bagaimana cara mengembalikan suburan tanah lahan yang rusak akibat penggunaan pupuk kimia? Lahan yang rusak akibat pupuk kimia itu bisa dipulihkan kembali menggunakan media organik, contohnya seperti pupuk organik atau sampah-sampah organik lainnya. Kemudian juga menyeimbangkan pH tanah, meningkatkan aktivitas mikroorganisme, dan menggunakan teknik budidaya berkelanjutan seperti rotasi tanaman dan rusa. Perawatan berkelanjutan adalah kunci agar tanah kembali sehat dan produktif. Baik, terima kasih untuk saudara Septi. Untuk saudara Gilang gimana? Apakah sudah puas dengan jawabannya? Saya puas dengan jawabannya. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk saudara Gilang pertanyaannya. Untuk pertanyaan kedua, yaitu dari saudari Teresa, akan dijawab oleh saudara Zaki. Baiklah, saya akan menjawab dari Teresa. Kenapa Terong lebih semangat Kenapa terong harus disemai terlebih dahulu? Karena terong perlu disemai karena lingkungan keras, pertumbuhan awalnya lambat terhadap lingkungan dan rentan hama. Penyemaian melalui bibit tumbuh seragam kuat dan siap dipindah lahan sehingga meningkatkan keberhasilan panen. Nah, bagaimana untuk saudari Teresa? Apakah sudah puas dengan jawaban yang diberikan Zaki? Baik, terima kasih untuk pertanyaannya. Di sini teman-teman kami sudah memaparkan materi dan juga sudah mengadakan sesi tanya jawab. Jadi di sini dapat disimpulkan bahwa sistem pertanian organik terbukti meningkatkan kualitas gizi terong karena mampu memperbaiki kesuburan tanah, meningkatkan aktivitas mikroorganisme serta menghasilkan tanaman dengan kandungan antioksidan, vitamin dan serat. Dan juga sebaliknya pupuk kimia memang cepat pertumbuhan, tapi dapat menurunkan kualitas tanah. Maka dari itu pupuk organik menjadi pilihan terbaik untuk budidaya terong yang sehat, aman dan berkelanjutan. Baik teman-teman sekalian, sekian presentasi yang kami berikan. Semoga materi yang kami berikan dapat bermanfaat untuk kita semua. Jika ada kesalahan kata, kami maafkan. Kami akhiri dengan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.